Matius 12 ayat 38-41 tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ayat 40, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat 41, "Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Video ini merupakan seri terakhir dari Countdown to Passover. Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, dan hari Minggu besok kita akan merayakan Paskah kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, gitu ya. Video ini saya akan kasih nama judul dengan nama yaitu The New Beginning, permulaan yang baru, awal permulaan yang baru. Dan tadi salah satu cerita yang kita baca dalam firman Tuhan, bagaimana pada waktu itu Yesus bercakap-cakap dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ada satu gambaran yang Yesus berikan tentang kebangkitan anak manusia, tentang bagaimana anak manusia kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan salah satu ilustrasi yang Yesus berikan di sana adalah tentang Nabi Yunus. Kebetulan pada waktu itu mereka meminta suatu tanda daripada Tuhan, gitu ya. Di salah satu video saya pernah jelaskan mengenai tanda Nabi Yunus ini maksudnya apa? Bahwa mereka orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Tuhan. Walaupun Yesus sudah mengadakan berbagai mujizat, tetapi mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada mereka tidak akan diberikan tanda apa-apa selain bukti bahwa Kristus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus di sini, gitu ya. Tetapi saya melihat ada satu bagian dalam firman Tuhan bagaimana Yesus menganalogikan kematiannya 3 hari 3 malam dan kemudian dia bangkit, itu dianalogikan seperti halnya Nabi Yunus. Di video yang terakhir saya membahas tentang penyalipan daging, Nehustan. Di sana saya menggambarkan bahwa dalam firman Tuhan, Injil Yohanes menggambarkan bahwa seperti ular di padang gurun ditinggikan Musa, demikian juga anak manusia ditinggikan. Dan itu gambaran seperti itulah tubuh jasmani kita, kedagingan kita, manusia lama kita disalibkan. Dan selain analogi itu, firman Tuhan Yesus sendiri menggambarkan bahwa kebangkitan Kristus 3 hari dia ada dalam perut bumi, 3 hari dia ada dalam rahim bumi, dan kemudian dia bangkit. Itu juga Yesus analogikan seperti halnya Yunus yang berada di perut ikan, gitu ya. Saya yakin cerita Yunus ini menjadi sesuatu yang ada dan saya sudah sangat familiar. Bagaimana pada waktu itu kejahatan orang-orang Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur, saudaraku ya. Dan pada waktu itu dalam firman Tuhan, kalau Anda baca kitab Yunus, kitab itu hanya 4 pasal. Kalau Anda baca kitab Yunus di pasal-pasal pertama, ayat-ayat pertama, firman Tuhan datang kepada Yunus, suruh Yunus menyampaikan firman Tuhan buat orang-orang di Niniwe. Karena dikatakan kejahatan mereka itu sudah sampai kepada Allah. Dan kemudian Anda pasti tahu ceritanya, bahkan anak-anak sekolah minggu udah banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang Nabi Yunus ini, gitu ya. Tetapi satu hal yang kita perhatikan di sini bahwa pada saat Yunus di perut ikan dalam firman Tuhan, kalau Anda baca di pasal 3, bagaimana kemudian Yunus mengucapkan puji-pujian mazmur kepada Tuhan, bagaimana dia menyadari bahwa Allah mengasihi orang-orang Niniwe, gitu ya. Dan akibat pujian dan ucapan syukur Yunus, kemudian ikan itu memuntahkan Yunus. Dan ini menjadi suatu harapan baru, menjadi permulaan baru buat orang-orang Niniwe. Keluarnya Yunus dari perut ikan memberikan suatu permulaan baru buat orang-orang Niniwe. Mereka yang telah berbuat dosa dan harusnya dihukum oleh Tuhan. Karena Yunus waktu itu keluar dari perut ikan, Yunus sudah menyadari kesalahannya dan Yunus mengucap syukur tentang kasih Tuhan. Dan kemudian Yunus dikeluarkan oleh Tuhan dari perut ikan, maka itu memberikan permulaan baru buat orang-orang Niniwe tentang suatu bentuk keselamatan. Memberi kesempatan kedua buat orang-orang Niniwe untuk bertobat dan hukuman Allah tidak terjadi pada mereka, gitu ya. Dan Yesus menggambarkan bahwa seperti halnya Yunus berada 3 hari pada perut ikan, seperti itulah anak manusia berada 3 hari pada rahim bumi. Dan kebangkitannya itu seperti digambarkan, seperti itulah Yunus keluar dari perut ikan. Dan keluarnya Yunus dari perut ikan menjadi suatu harapan baru, menjadi suatu permulaan baru bagi rakyat Niniwe. Mereka yang seharusnya dihukum, mereka yang seharusnya binasa diberi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, di mana mereka akhirnya berkenan kepada Tuhan dan Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe.
gitu ya. Dan kalau Anda lanjutkan di Yunus pasal yang keempat, di sana Allah mengajar Yunus tentang bagaimana Allah mengasihi manusia. Di sana Yunus akhirnya menyadari bahwa ternyata Allah mengasihi semua bangsa. Waktu itu Yunus kemudian dia berteduh di sebuah pohon, dan kemudian pohon itu kena matahari dan kemudian mati, dan Yunus marah-marah. Dan pada akhirnya Yunus menyadari bahwa Allah mengasihi manusia. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran seperti itulah kalau kita bicara soal the new beginning karena Yesus bangkit. Yesus bangkit memberikan harapan baru buat Anda dan saya. Kebangkitan Kristus merupakan titik awal baru buat orang-orang yang seharusnya binasa, buat orang-orang yang seharusnya berada pada hukuman, buat orang-orang yang seharusnya mengalami suatu keterikatan, dan mereka semua dibebaskan, dan itu menjadi suatu permulaan yang baru. Gitu ya. Sama seperti orang-orang Niniwe tadi, dia mengalami suatu permulaan yang baru pada saat Yunus keluar dan Yunus menyampaikan firman Tuhan, dan mereka semua bertobat, bahkan mereka berpuasa sampai dengan pimpinan kerajaan, sampai dengan hewan, mereka semua berpuasa, dan itu menjadi suatu permulaan baru buat orang-orang Niniwe. Jelas aku? Dan inilah gambar kata firman Tuhan tentang the new beginning yang saya ingin bicarakan berkenaan dengan Paskah ini, gitu ya. Dan kebangkitan Kristus tadi saya sudah bilang itu menjadi suatu bentuk bagaimana Anda dan saya, kita mempunyai harapan yang baru. Kita semua yang harusnya binasa karena Yesus sudah menggenapi segala sesuatunya, dan dia mati di atas kayu salib, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, maka itu membuka suatu permulaan baru buat Anda dan saya, buat semua manusia. Gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan bicara soal semata-mata untuk orang Kristen atau orang percaya, tetapi ini bicara soal permulaan yang baru buat seluruh masyarakat, seluruh manusia di dunia. Gitu ya. Kalau kita perhatikan secara garis besar, pada pada penanggalan kalender kita ada yang namanya sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sebelum Masehi itu dikatakan before Christ, sebelum Kristus datang, BC. Gitu ya. Sementara sesudah Masehi itu dikatakan dengan AD, Anno Domini, yang digambarkan bahwa setelah hari Tuhan datang, setelah Tuhan mati, gitu ya. Dan itu diakui seluruh dunia, dan perhitungan zaman baru, perhitungan suatu permulaan yang baru itu dihitung sejak Kristus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu adalah sesudah Masehi yang kita semua sama-sama jalani saat-saat ini. Gitu ya. Jadi kebangkitan Kristus bicara soal sesuatu permulaan yang baru, bukan hanya untuk orang percaya tetapi buat semua manusia di bumi ini. Dan itu adalah the new beginning, dan Yesus gambarkan itu. Seperti itulah permulaan baru buat orang-orang Niniwe, karena kemudian Yunus keluar dari perut ikan dan memberitakan tentang keselamatan, dan akhirnya memberitakan tentang bagaimana hukuman Tuhan, dan semua orang Niniwe bertobat dan mereka memulai sesuatu yang baru sebagai kota yang tidak dikutuk oleh Tuhan. Gitu ya. Dan di sini kita akan bicara lebih banyak tentang sesuatu hal bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi the new beginning buat Anda dan saya dan buat semua manusia. Gitu ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi perjanjian apa saja sih yang menjadi sesuatu hal yang baru? Apa saja sih yang menjadi permulaan yang baru buat Anda dan saya dengan kebangkitan Kristus? Yang pertama, ini bicara soal suatu perjanjian yang baru. Gitu ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian hukum Taurat diberikan, Allah sudah mengikat perjanjian dengan manusia. Kalau manusia melakukan yang ini, maka kemudian Allah akan memberkati mereka. Kalau mereka melanggar firman Tuhan, maka Allah akan mengutuki mereka, gitu ya. Sudah diberikan aturan dalam hukum Taurat, dan itu menjadikan sesuatu yang mereka harus lakukan turun-temurun. Tetapi kebangkitan Kristus membuat suatu perjanjian yang baru. Gitu ya. Perjanjian yang lama kemudian digantikan dengan suatu perjanjian yang baru, dan hukum-hukumnya tidak lagi ditulis pada loh batu tetapi pada hati manusia. Gitu ya. Permulaan di sini berbicara soal suatu perjanjian yang kemudian digenapi dan kemudian diganti dengan perjanjian yang baru. Gitu ya. Dan ini bicara soal suatu perjanjian yang tidak didasari dengan hukuman dan sekedar reward yang diberikan kalau kita melakukan sesuatu. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Gitu ya. Di sini perjanjian yang baru bicara soal Allah mulai menyatakan dirinya sebagai satu pribadi, bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi manusia. Gitu ya. Kalau kita kembali pada cerita Yunus tadi, di Yunus pasal yang keempat ayat 11 menjelang ayat-ayat terakhir dikatakan seperti ini. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Jadi kitab Yunus ditutup dengan satu statement bahwa Allah mengasihi Niniwe, gitu ya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang,
yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Satu keadaan di mana orang melakukan suatu hal yang jahat dan mereka tidak tahu kalau itu kejahatan. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap mengasihi Niniwe, dan ini menjadi membuka suatu perjanjian yang baru. Menjadi sesuatu di mana itulah permulaan baru bahwa Allah menampilkan dirinya bukan sebagai satu pribadi yang kejam, bukan sebagai satu pribadi yang penuh aturan, tetapi sebagai satu pribadi yang dengan kasih menerima Anda dan saya, manusia yang berdosa, gitu ya. Dan ini yang Allah tunjukkan melalui kebangkitan Kristus. Dengan kebangkitan Kristus, kita melihat pribadi Allah yang penuh kasih buat Anda dan saya, gitu ya. Dan itu yang ditunjukkan pada akhir kitab dari buku Niniwe buku Nabi Yunus tadi, bagaimana Allah mengasihi Niniwe, gitu ya. Nah, tadi saya bilang di pasal pertama, Yunus 1 ayat yang kedua dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, berserulah kepada mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Gitu ya. Jadi Allah tahu persis bahwa Niniwe adalah kota yang banyak melakukan kejahatan, dan kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan tahu semua. Tetapi di fase terakhir, Yunus diajarkan oleh Tuhan bahwa Allah mengasihi Niniwe. Gitu ya. Dan itu yang Yunus tidak mengerti. Gitu ya. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan, dan itulah sesuatu yang baru, itulah suatu perjanjian yang baru yang membuka suatu permulaan baru. Bagaimana Yunus dari sana dikeluarkan dari perut ikan, dan itu memberikan permulaan baru buat rakyat Niniwe tentang satu pribadi Allah yang mengasihi mereka. Dan itu juga merupakan permulaan baru buat Yunus, dan Yunus mengerti bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Jelas aku? Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Catat saudaraku, ketika kita masih berdosa. Gitu ya. Jadi Kristus melakukan itu semua buat semua manusia yang pada waktu itu masih berdosa. Siapapun kita, dia mati terlebih dahulu buat Anda dan saya. Itu menunjukkan karena semata-mata Allah adalah satu pribadi yang kasih. Gitu ya. Dan dia menunjukkan bahwa itulah perjanjian yang baru, perjanjian yang didasari oleh kasih, bukan dari satu hukum aturan yang mengikat. Beberapa lama ini saya sama istri lagi belajar, lagi menggali banyak tentang kitab Imamat, dan setiap kali kita baca bagian-bagian kitab Imamat, kita menemukan sesuatu yang benar-benar complicated, sesuatu yang rumit, aturan ini, aturan itu, tetek-bengek, dan itu benar-benar sangat memusingkan gitu. Dan Anda bisa bayangkan seperti itulah mereka, orang-orang dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, mereka harus melakukan itu semua, gitu ya. Dan kalau mereka tidak melakukan itu, maka ada hukuman buat mereka. Dan mereka tidak lagi memandang Allah sebagai satu pribadi yang penuh kasih, tetapi mereka melihat bahwa Allah menjadi suatu pribadi yang sangat mereka takutkan, menjadi satu pribadi yang maha besar yang mereka tidak berani mendekati. Dan kalau mereka salah mendekati, maka Allah bisa menghukum mereka. Dan ini perjanjian baru yang diberikan dengan kebangkitan Kristus, dan kita semua bisa melihat bahwa walaupun kita orang berdosa, Allah pada dasarnya adalah pribadi yang kasih, dan Dia mengasihi Anda dan saya, dan Dia mati di kayu salib pada saat Anda dan saya masih berdosa. Dan itu adalah suatu permulaan yang baru, gitu ya. Cara pandang manusia tentang Allah berubah. Kita tidak lagi memandang Allah sebagai satu pribadi yang sangat menakutkan. Daud pernah mengalami hal seperti itu pada saat dia memindahkan tabut perjanjian, kemudian di perjalanan hampir jatuh dan kemudian disentuh, dan kemudian orang yang menyentuhnya mati. Daud sempat terkejut, gitu ya. Dan Daud sempat kecewa dengan Tuhan, sebegitu sadiskah Tuhan melakukan itu semua, gitu ya. Tetapi dari sana kita bisa melihat bahwa masa perjanjian baru dengan Kristus mati dan bangkit itu membuat suatu perjanjian yang baru yang didasari dengan kasih, dan itu membuat permulaan yang baru bagaimana orang memandang Allah sebagai satu pribadi yang penuh dengan kasih. Dan itulah Yesus Tuhan kita yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga yang besok kita akan peringati. Jelas aku? Dan ini adalah sesuatu hal yang baru yang kemudian Allah nyatakan dengan kehadiran Yesus dan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan itu digambarkan seperti halnya Yunus yang 3 hari 3 malam ada di perut ikan, dan Yunus keluar membawa berita, dan Yunus keluar membawa permulaan baru buat orang-orang Niniwe karena Allah mengasihi mereka. Sekalipun dosa mereka sudah terdengar sampai pada telinga Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Niniwe. Dan seperti itulah Allah gambarkan dengan kebangkitannya. Kebangkitannya merupakan satu bukti bahwa Dia adalah Allah.
Kebangkitannya satu bukti bahwa Allah yang maha besar itu merelakan dirinya dan mati buat Anda dan saya, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Semata-mata bukan karena kita orang benar, semata-mata bukan karena kita orang yang istimewa, tetapi semata-mata karena dia mengasihi kita sekalipun Anda dan saya orang berdosa. Jelas, saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang itulah permulaan yang baru. Yang pertama yaitu bicara soal perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru bukan cuma bicara soal tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai satu pribadi yang kasih, tetapi juga Allah menampilkan dirinya sebagai satu pribadi yang penuh dengan pengampunan. Gitu ya. Kalau Anda bicara tadi, kalau saya kembali pada perjanjian lama tentang kitab imamat, kalau ada seorang yang berbuat dosa, maka kalau aturan itu tidak diikutin, korban bakaran kah, korban sajian dan segala macam, dan itu dengan aturan yang sangat rumit, gitu ya. Kalau Tuhan kehendaki beberapa saat ke depan kita mungkin akan membahas mengenai kitab imamat, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu aturan yang sangat rumit, dan kalau itu tidak diikutin, mereka tidak akan mendapat pengampunan. Dan perjanjian baru dengan kebangkitan Kristus menunjukkan suatu permulaan yang baru, bagaimana Allah adalah satu pribadi yang kasih, dan Allah adalah satu pribadi yang memberikan pengampunan. Gitu ya. Dan ini ada sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau Anda kembali pada firman Tuhan, bagaimana pada saat Yesus di kayu salib, maka perkataan yang pertama yang dia ungkapkan, kalau Anda belajar tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib, gitu ya. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang banyak membahas tentang 7 perkataan Kristus di kayu salib, gitu ya. Yang pertama dia berkata bahwa Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, Yesus berkata kepada seorang penyamun di sampingnya, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu perkataan yang kedua. Gitu ya. Perkataan yang ketiga, Yesus berkata kepada Maria, ibunya, dan kepada Yohanes murid yang dikasihinya, ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, Yohanes menerima Maria di rumahnya sebagai ibunya. Itu perkataan yang ketiga. Perkataan yang keempat, waktu itu Yesus mulai berseru, Eli, Eli, lama sabatani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan yang keempat. Gitu ya. Perkataan yang kelima, Yesus mulai mengungkapkan kedagingannya, bagaimana dia haus, aku haus. Perkataan yang keenam, saatnya sudah semakin dekat, dan Yesus berkata, sudah selesai. Dan terakhir perkataan yang ketujuh, Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu, aku menyerahkan nyawaku. Dan itu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Gitu ya. Dan perkataan yang pertama yang mendasari suatu permulaan baru. Perkataan yang pertama yang mendasari sesuatu hal yang suatu perjanjian yang baru, yaitu suatu bentuk pengampunan. Gitu ya. Perjanjian yang baru didasari bahwa Allah adalah pribadi yang kasih, dan perjanjian yang baru didasari dengan Allah adalah satu pribadi yang penuh dengan karunia dan pengampunan. Dan pertama dia katakan adalah, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita lihat ayatnya, saudaraku. Dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Gitu ya. Pengampunan menjadi sesuatu yang sejak masa perjanjian lama, orang kalau tidak ada korban maka tidak ada pengampunan dosa. Gitu ya. Dan orang harus melakukan itu dengan berbagai macam aturan yang sangat ketat dilakukan. Gitu ya. Tetapi masuk masa perjanjian baru, kebangkitan Kristus membuka suatu permulaan baru tentang suatu perjanjian yang kemudian diperbaharui, dan perjanjian ini membuat orang melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan, dan kalau kita bertobat dan menerima Kristus maka kita beroleh pengampunan dosa, bukan dengan suatu ritual tertentu, bukan dengan suatu tata cara tertentu, tetapi Allah adalah pribadi yang memberikan pengampunan, dan itu dimulai, gitu ya. Dan itu diawali dengan pada waktu Yesus di kayu salib dan berkata, Bapa ampunilah mereka. Gitu ya. Saya bisa bayangkan kalau pada waktu itu Yesus tidak mengucapkan kata-kata pengampunan, mungkin orang Yahudi pada waktu itu bisa udah mati semua, saudaraku. Tetapi itulah yang kasih karunia yang Allah berikan. Itulah gambaran bahwa Allah yang penuh kasih. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang dalam Matius 6 ayat 12, Yesus dalam kehidupannya selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengampuni. Ini sangat berbeda dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian-perjanjian yang sebelumnya, dalam hukum Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Tetapi dalam perjanjian baru, ini adalah suatu permulaan baru dengan kebangkitan Kristus, dan diajarkan tentang apa itu pengampunan. Gitu ya. Dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Allah mengajarkan kalau doa Bapa kami minta pengampunan daripada Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sana Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah.
Dan itu juga yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Di tengah penderitaan dan segala sesuatu yang berat yang dia hadapi, dia mengucapkan kata-kata pengampunan. Dan itu memberikan suatu permulaan baru buat Anda dan saya. Gitu ya. Tanpa pengampunan yang Yesus berikan, Anda dan saya tidak bisa memulai sesuatu yang baru. Dosa Niniwe terlalu berat, tetapi dengan pengampunan yang Allah berikan, itu memberikan pada mereka kesempatan yang baru untuk memulai sesuatu yang baru. Dan itu adalah perjanjian yang menggantikan perjanjian yang lama. Pada perjanjian yang lama, semuanya diatur berdasarkan aturan dan hukum yang mengikat mereka. Gitu ya. Dalam perjanjian yang baru, Allah menggambarkan pribadi adalah satu pribadi Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan pengampunan. Gitu ya. Dan dalam Markus 1 ayat yang keempat, waktu itu Yohanes Pembaptis sudah menyatakan dirinya, dan kemudian dia berkata, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Gitu ya. Jadi bukan dengan kita membawa korban dengan aturan-aturan yang sangat ketat seperti yang ada dalam kitab Imamat, tetapi apabila kita bertobat, maka Allah memberikan pengampunan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang memberikan permulaan yang baru buat Anda dan saya, dan itu digenapi pada saat Kristus bangkit. Pada saat dia mati dan bangkit, maka itu menjadi satu permulaan yang baru. Satu permulaan di mana perjanjian lama berakhir dan masuk dalam perjanjian baru. Satu permulaan di mana Allah adalah satu pribadi yang penuh dengan kasih. Allah adalah satu pribadi yang mengampuni umat manusia. Apabila manusia berdosa, apabila manusia bertobat, Allah adalah satu pribadi yang penuh dengan pengampunan. Dan dikata di ayat kayu salib, Yesus berkata, ampunilah mereka. Gitu ya. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang seringkali menjadi buat Anda dan saya apabila kita mengharapkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita menginginkan supaya hubungan suami istri, hubungan dengan orang tua dan segala macam kemudian dipulihkan, maka pengampunan menjadi sesuatu hal yang penting, karena pengampunan itu yang membuka sesuatu hal yang baru. Dengan adanya pengampunan, maka sesuatu yang baru akhirnya terbuka. Gitu ya. Dan itu sudah Yesus lakukan terlebih dahulu, dan itu dengan kebangkitannya memberikan suatu permulaan yang baru buat Anda dan saya. Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal perjanjian yang baru menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang kasih, perjanjian yang baru menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang memberikan pengampunan, dan perjanjian baru adalah menggambarkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang memberikan kebangkitan. Gitu ya. Karena itu kebangkitan Kristus menjadi titik awal tentang kebangkitan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 dikatakan, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lanjutannya, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena pemberontakan satu orang manusia yaitu Adam, semua manusia jatuh dalam dosa, dan maut datang karena satu orang manusia. Lanjutannya, demikian juga kebangkitan. Orang mati datang karena satu orang manusia. Karena Yesus bangkit, maka datang kebangkitan buat Anda dan saya. Dan itu adalah permulaan yang baru. Gitu ya. Kalau kita bicara soal bagaimana Yesus dibangkitkan, maka itu bicara soal permulaan yang baru. Di mana permulaan yang baru ini berbicara soal bagaimana perjanjian yang lama diubah menjadi perjanjian yang baru. Dan di dalam perjanjian yang baru muncul berita tentang bahwa Allah adalah kasih. Dalam perjanjian baru berisi pengampun, Allah adalah yang memberikan pengampunan. Dan bicara soal sesuatu bagaimana Allah adalah pribadi yang membangkitkan Anda dan saya. Gitu ya. Lanjutannya, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus, maka kebangkitan Kristus menjadi permulaan baru buat kebangkitan Anda dan saya. Dengan kata lain seperti itu. Sepanjang kita bersekutu dengan Kristus, maka kita akan mengalami kebangkitan seperti halnya Kristus dibangkitkan. Karena kebangkitan Kristus memberikan awal yang baru buat kita semua. Jelas aku? Dan itu hal yang pertama yang saya ingin bicarakan mengenai permulaan yang baru. Dengan kebangkitan Kristus, itu membuka suatu permulaan yang baru, the new beginning. Dan new beginning di sini yang pertama adalah terjadi suatu perjanjian yang baru. Perjanjian lama dinyatakan sudah digenapi dan tidak berlaku lagi, dan muncullah suatu perjanjian yang baru. Apa isi utama dari perjanjian yang baru? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang kasih. Bukan semata-mata Allah yang penuh aturan, bukan semata-mata Allah yang kejam, tetapi satu pribadi Allah yang penuh dengan kasih dan sangat mengasihi manusia sekalipun manusia berdosa.
Dan dalam perjanjian yang baru yang kedua bicara soal Allah yang memberikan pengampunan. Bukan dengan aturan ritual tertentu untuk manusia mendapat pengampunan, tetapi apabila dia mengaku dosa dan bertobat, maka Allah adalah satu pribadi yang mengampuni. Dan Yesus lakukan di atas kayu salib dengan berkata bahwa Bapa ampunilah mereka. Dan yang ketiga, perjanjian yang baru bicara soal suatu kebangkitan. Bagaimana kalau kita bersekutu dengan Kristus, maka seperti Kristus dibangkitkan, seperti itulah Anda dan saya akan mengalami kebangkitan. Jelas, saudaraku, dan itu semua memberikan suatu permulaan yang baru buat Anda dan saya. Dan dunia semua mengakui bahwa semenjak Kristus bangkit, pada saat itulah dimasuk kita dengan masa tahun Masehi, gitu ya. Dan itu dihitung sampai sekarang 2022, yang menyatakan bahwa 2022 tahun yang lalu Kristus mati dan bangkit. Dan itu semua diakui oleh seluruh manusia, dan itu merupakan satu permulaan yang baru. Jelas, saudaraku? Yang pertama kita bicara soal bagaimana permulaan yang baru itu membuka suatu perjanjian yang baru. Jelas, saudaraku? Dan yang kedua, kalau kita bicara soal permulaan yang baru, the new beginning, maka ini bicara soal kelahiran gereja Tuhan atau mempelai Kristus. Gitu ya. Tadi perjanjian yang baru menggambarkan tentang pribadi Allah yang sesungguhnya. Dengan permulaan yang baru, manusia melihat siapa pribadi Allah sesungguhnya. Satu pribadi yang kasih, satu pribadi yang penuh dengan pengampunan, satu pribadi yang membangkitkan manusia. Dan kemudian kalau kita bicara soal permulaan yang baru dengan kebangkitan Kristus, maka kita bicara soal bangkitnya gereja Tuhan atau mempelai Kristus. Gitu ya. Dan saya sering gambarkan dengan ilustrasi seperti halnya bagaimana Adam kemudian dibuat tidur dikatakan dalam firman Tuhan, Adam dibuat tidur dan kemudian diambil tulang rusuknya dan dibangunlah perempuan. Maka seperti itulah Kristus mati dan kemudian dari kebangkitannya, kemudian pada saat Kristus mati dibangunlah perempuan, yaitu gereja Tuhan. Gitu ya. Kita akan lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tentunya yang di sini dimaksudkan adalah Adam. Gitu ya. Dan kalau kita tahu bagaimana Kristus adalah Adam yang kedua. Dan seperti halnya Adam yang pertama tidur nyenyak, begitu juga Adam yang kedua akhirnya masuk dalam keadaan mati. Dan dalam firman Tuhan mati secara jasmani digambarkan seperti tidur. Dan lanjutannya, ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan kita tuh sudah sangat tahu ceritanya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari rusuk itu kemudian dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan saya bisa gambarkan seperti itulah yang terjadi dengan Adam kedua. Pada saat Allah mengizinkan dia tertidur selama 3 hari dalam rahim bumi, dikatakan pada saat itu dibentuklah oleh Allah yang namanya perempuan dari tulang rusuknya. Dan waktu dihantar pada manusia, manusia itu berkata, dialah tulang dari tulangku dan dialah daging dari dagingku. Dan itulah saatnya di mana gereja Tuhan mempelai Kristus dibentuk. Dan ini menjadi suatu permulaan yang baru. Gitu ya. Suatu permulaan yang baru di mana tidak hanya sekedar bicara soal umat Tuhan atau umat pilihan Tuhan, tetapi soal segala bangsa yang kemudian menerima Kristus, soal keselamatan bagi semua bangsa, dan mereka diperhitungkan sebagai mempelai Kristus. Mereka diperhitungkan sebagai gereja Tuhan. Yang sebelumnya Yesus pernah berkata kepada Simon Petrus, di atas pengakuan ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku, di mana Allah mau tidak akan menguasainya. Dan pada saat Allah mengizinkan manusia itu tidur, dan kemudian diambillah tulang rusuk dan dibangunnyalah perempuan, dan bangkitlah gereja Tuhan. Dan pada waktu Yesus menyatakan dirinya dan kemudian Yesus bangkit, berapa hari kemudian Roh Kudus turun dan kemudian berdirilah gereja Tuhan dengan penuh kuasa, dan itu adalah gereja mula-mula. Dan ini bicara soal bagaimana kebangkitan Kristus menjadi awal kebangunan gereja. Bagaimana kebangkitan Kristus menjadi titik dasar permulaan yang baru tentang pada saat kebangkitan suatu gereja, kebangkitan suatu tubuh Kristus. Gitu ya. Dalam Matius 6 ayat yang 10, pada waktu itu Yesus juga mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Waktu Yesus mengajar murid-muridnya supaya meminta datanglah kerajaanmu, maka pada saat gereja Tuhan bangkit, maka itulah menjadi titik di mana Allah menyatakan kekuasaannya melalui gereja Tuhan, dan kerajaan Tuhan hadir di bumi melalui gerejanya. Gitu ya. Dan gereja Tuhan menjadi perwakilan Allah, gereja Tuhan menjadi manifestasi kehadiran Allah, menjadi representasi kehadiran Allah.
gitu ya. Dan kekuasaan Tuhan dinyatakan melalui gereja Tuhan. Dan Anda bisa lihat pada waktu gereja mula-mula, bagaimana mereka bangkit dengan penuh kuasa, dan semua yang pernah Yesus lakukan, dan mereka melakukannya dengan sangat penuh kuasa. Dan orang melihat, itulah gereja Tuhan. Dan kebangkitannya dimulai setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Jelas aku. Jadi hal yang kedua kalau kita bicara soal the new beginning, kebangkitan Kristus memberikan suatu permulaan yang baru, karena melalui kebangkitan Kristus ada perjanjian yang baru. Melalui kebangkitan Kristus ada gereja yang dibangkitkan, yaitu tubuh Kristus yang adalah mempelainya sendiri. Jelas aku. Kalau kita lihat sedikit dalam kitab Daniel tentang nubuatan patung mimpi Nebukadnezar, di salah satu bagiannya adalah Daniel 2 ayat 44 dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak dapat binasa sampai selama-lamanya. Digambarkan di sana ada patung dengan kepalanya dari emas. Lebih lengkapnya Anda bisa lihat video kita tentang mimpi Nebukadnezar. Dan kemudian ada batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia, dan dikatakan menimpa kaki dari patung itu, dan patung itu hancur berantakan, dan kemudian batu itu memenuhi bumi. Gitu ya. Dan ini bicara soal bagaimana Allah menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia, dan itu diwakili dengan gereja Tuhan. Lanjutannya, kerajaannya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan ini bicara soal satu kerajaan yang datang daripada Allah sendiri, yaitu adalah gereja Tuhan atau mempelai Kristus. Jadi kebangkitan Kristus menjadi permulaan yang baru, bangkitnya suatu kerajaan ilahi, bangkitnya gereja Tuhan. Dan itu adalah bicara bagaimana mempelai Kristus, dan itu kerajaan Allah nyata di bumi. Jelas, saudaraku? Dan kalau kita lihat satu ayat dalam Efesus, Paulus pernah memberikan ilustrasi tentang hubungan Kristus dengan jemaat ini seperti hubungan suami istri. Dalam beberapa video sempat saya membahas hal ini. Saya ambil ayat 25 dan 29 di Efesus 5. Ayat 25-nya dikatakan seperti ini, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Gitu ya. Jadi bagaimana Kristus yang adalah kepala sebagai suami, menyerahkan dirinya bagi jemaat yang digambarkan seperti istri. Di ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dua ini menggambarkan ilustrasi bahwa suami dengan istri digambarkan bahwa hubungan antara Kristus dengan jemaat. Dan gereja Tuhan itu bicara soal mempelai Kristus, bicara soal istri daripada Kristus yang akan memerintah bersama-sama dengan dia, dan melalui gereja Tuhanlah kekuasaan Tuhan nyata dan kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi. Dan itu menjadi permulaan yang baru. Jelas aku? Jadi hal yang kedua kalau kita bicara the new beginning, maka kita bicara bahwa bangkitnya gereja Tuhan, bahwa lahirnya gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang penuh kuasa menjadi representasi kerajaan Tuhan. Gereja Tuhan yang penuh kuasa menjadi satu gambaran bahwa itu berdiri di atas suatu kenyataan bahwa Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Roh Kudus dikirim dan membangkitkan gereja Tuhan. Jelas aku? Hal yang ketiga kalau kita bicara the new beginning, maka kita harus melihat satu kenyataan bahwa kebangkitan Kristus itu melucuti kuasa kegelapan. Gitu ya. Dalam Kolose 2 ayat 14-15 dikatakan seperti ini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Jadi di video terakhir saya gambarkan bahwa di kayu salib kita melihat pribadi Allah yang mati dan menebus kita karena kasih-Nya, tetapi pada kayu salib juga kita melihat bagaimana manusia jasmani kita, manusia kedagingan kita, manusia lama kita ikut disalibkan di sana. Dan di sini Paulus menggambarkan bahwa Kristus juga memakukan surat hutang di sana. Kristus juga memakukan ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita di atas kayu salib. Itu semua dipakukan bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Dan akibat itu semua lanjutannya dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum atas kemenangan dalam kemenangannya atas mereka. Kita tahu bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara. Dan dengan kebangkitan Kristus, maka segala sesuatu yang mendakwa kita sudah dipakukan olehnya di atas kayu salib, dan itu menjadikan bahwa dia sudah melucuti segala sesuatunya dan menjadikannya tontonan di muka umum. Hal yang ketiga kalau kita bicara soal permulaan yang baru, maka kita bicara soal bagaimana Kristus mengalahkan segala bentuk yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, dan Kristus mengambil alih segala kuasa. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, padaku segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi.
gitu ya. Dan padanya ada pada segala kuasa, dan dia sudah melucuti segala penguasa, dia sudah melucuti segala pemerintah-pemerintah dan menjadikan mereka tontonan di muka umum. Segala bentuk kuasa kegelapan Yesus sudah lucuti itu semua, dan itu menggenapi nubuatan yang sejak pertama Allah katakan. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berkata bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular itu, dan itu digenapi pada saat Yesus mati dan bangkit. Sama seperti anak domba yang harus disimpan 4 hari lamanya, demikianlah selama 4.000 tahun saatnya datang Kristus dinyatakan. Dan Kristus datang menggenapi itu semua, dan di atas matinya kayu salib, maka dia memakukan segala sesuatu di sana. Surat hutang yang mendakwa kita semua dipakukan di sana, dan itu melucuti setiap pemerintah-pemerintah. Dan ini menjadi permulaan yang baru buat Anda dan saya. Penguasa dunia ini bukan ada pada kuasa kegelapan. Penguasa dunia ini ada pada Kristus, karena padanya ada segala kuasa. Jelas, saudaraku? Dan sebagai penutup, kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, karena siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Anda dan saya menjadi ciptaan yang baru, dan ini menjadi permulaan yang baru buat kita semua. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas, saudaraku? Dari video ini saya ingin mengakhiri seri tentang Countdown to Passover, dan kita akan menyambut Paskah esok hari, gitu ya. Dan kita ingin sama-sama melihat bahwa melalui Paskah ini menjadi suatu permulaan yang baru buat semua manusia dengan dimulainya tahun Masehi, tetapi juga menjadi satu permulaan yang baru buat umat Tuhan. Dan permulaan yang baru itu digambarkan seperti itulah permulaan yang baru buat orang Niniwe karena Yunus keluar dari perut ikan. Dan permulaan yang baru di sini berbicara soal bagaimana perjanjian yang lama berakhir dan digantikan dengan perjanjian baru. Dan perjanjian baru di sini berisi bahwa Allah adalah pribadi yang kasih, bahwa Allah adalah pribadi yang memberikan pengampunan, bahwa Allah adalah pribadi yang membangkitkan manusia yang bersekutu dengan Dia. Gitu ya. Dan di situ itulah suatu permulaan yang baru. Dan permulaan yang baru berbicara bagaimana gereja Tuhan dibangkitkan, dan Allah menyatakan kekuasaannya di bumi melalui gereja Tuhan. Dan permulaan yang baru digambarkan bahwa kuasa kegelapan sudah dilucuti, dan penguasa dunia ini dipegang oleh Kristus sendiri, karena padanya segala kuasa di bumi, di langit, dan di bawah bumi. Jelas, dan Anda dan saya yang menerima Kristus dan membiarkan kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Gitu ya. Kalau kita ingat dalam firman Tuhan, salah satu bagian tentang domba Paskah saya pernah membahas dalam Yesaya 53 tentang bagaimana dia yang merelakan dirinya menjadi korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya. Kita akan lihat lagi ayatnya, saudaraku. Yesaya 53 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Gitu ya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya, dan Anda semua adalah keturunan-keturunan ilahi. Kisah Para Rasul 17. Sebab di dalam dia, ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh penjaga-penjagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena Kristus sudah merelakan dirinya menjadi korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya, dan kita semua adalah keturunan-keturunan ilahi, kata firman Tuhan. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Itu semua jauh lebih indah dari itu semua. Jelas, dan itulah Paskah. Paskah bicara bagaimana Kristus membuka jalan yang baru buat Anda dan saya, dan memberikan kesempatan pada Anda untuk memulai sesuatu yang baru. Dan firman Tuhan katakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap hari, besar kesetiaanmu. Dan itu menjadi sesuatu hal melalui kebangkitan Kristus, maka kita mengalami sesuatu yang baru. Tidak ada lagi perjanjian yang lama yang mengikat, tetapi yang ada sekarang perjanjian baru, yang di dalamnya tergambar Allah yang penuh kasih, yang di dalamnya tergambar bahwa Allah yang penuh pengampunan, yang di dalamnya tergambar bahwa Allah sanggup membangkitkan Anda dan saya, karena padanya ada kebangkitan. Gitu ya. Dan itu menjadi permulaan yang baru, bagaimana gereja Tuhan bangkit dan menyatakan kuasa Tuhan, dan bagaimana kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi melalui gereja Tuhan, dan mempelainya dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Dan itu juga menjadi satu permulaan yang baru tentang kekuasaan atas dunia ini. Iblis sudah dilucuti pada saat Yesus bangkit dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu mengenapi sejak nubuatan sejak manusia jatuh dalam dosa, seperti anak domba yang ditaruh selama 4 hari, dan kemudian Yesus menyatakan dirinya, dan kemudian penguasa kegelapan dilucuti. Dan pada Kristus ada segala kuasa di surga, di langit, dan di bawah bumi. Dan itu adalah permulaan yang baru buat Anda dan saya. Dan pilihannya tergantung Anda dan saya. Apakah kita mau hidup dengan manusia lama kita? Apakah kita mau hidup dengan kebiasaan yang lama kita?
atau kita mau hidup dengan kebiasaan kita yang baru, atau kita mau hidup dengan perjanjian yang baru, kita mau hidup sebagai gereja Tuhan, kita mau hidup dengan satu kenyataan bahwa segala kuasa ada pada Kristus. Dan itu adalah permulaan yang baru karena Kristus bangkit buat Anda dan saya. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan kebangkitan Kristus, dengan Paskah yang kita peringati esok hari kebangkitan Kristus, dan kemarin kita memperingati Jumat Agung, ini menjadi sesuatu hal bagaimana Kristus menyediakan sesuatu yang baru buat Anda dan saya. Gitu ya. Mari undang selalu Kristus dalam kehidupan Anda dan jadikan kehidupan Anda menjadi sesuatu yang penuh gairah, menjadi sesuatu yang penuh dengan sesuatu hal yang baru yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Dan nikmati kehidupan yang kita bersama Kristus dengan perjanjian yang baru, dengan kenyataan bahwa Anda dan saya adalah mempelai dan gereja Kristus, dan satu kenyataan bahwa segala kuasa ada pada Kristus. Dan jadikan Dia sebagai Tuhan kita, dan jadikan Dia sebagai satu pribadi bahwa kepadanya lah kita hanya mau sujud dan menyembah, kepadanya lah kita mau menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jelas cukup? Selamat merayakan Paskah. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.